warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kajianmu Magelang. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali ke channel kesayangan kita, Kajianmu Magelang. Pada kesempatan kali ini kita berada di segmen Kajian Sehatmu, kajian sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan pemerhati sejarah. Beliau adalah Bapak Nasiruddin MA. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh Muhammadiyah yang mungkin tidak cukup terkenal, namun memiliki peran yang cukup besar di Muhammadiyah dan perannya bisa kita rasakan sampai hari ini. Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz, hari ini kita akan membahas sinten Ustadz? Haji Fahrudin. Haji Fahrudin itu tapi bukan Kiai Haji A.R. Fahrudin, bukan, tapi Haji Fahrudin. Ya. Haji Fahrudin. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai Haji Fahrudin. Langsung saja, sebenarnya Haji Fahrudin itu siapa, Ustadz? Haji Fahrudin itu nama kecilnya dulu adalah Muhammad Jazuli. Beliau putra yang nomor 3 dari Lurah Kraton Yogyakarta yang bernama Haji Ismail, Haji Hashim Ismail. Nah, adiknya dari Kiai Muhammad Suja itu. Ini jadi apa? Haji Fahrudin itu termasuk otomatis beliau adalah salah satu dari santri Kiai Dahlan yang dikenal oleh teman-temannya sebagai santri yang kreatif, agak nakal, tapi memang pemberani beliau ya. Semacam itu secara singkat. Oh iya, cukup menarik ya pembahasan kali ini karena kita membahas tentang tokoh yang belum cukup terkenal dan namanya pun hampir sama dengan tokoh yang mungkin sering kita kenal seperti itu. Nah, kemudian seperti apakah Haji Fahrudin ini, Ustadz? Mungkin. Ya, beliau termasuk orang ya keluarga dari Lurah Hashim itu keluarga yang memang pendukung utama dari Muhammadiyah, pendukung utama dari Kiai Dahlan. Nah, kemudian peran yang dimainkan oleh Haji Fahrudin itu memang kalau awal dikenal sebagai santri yang agak beling, memang kesana kemari dan hubungannya dengan, tapi diamanatkan oleh bapaknya, kamu harus di pesantren. Nah, itu beliau juga pesantren satu mungkin agak bosan, keluar kembali ke pesantren yang lain dan semacam itu yang menjadikan beliau ya kenal dengan banyak orang dan memang tidak satu pun apa istilahnya ilmu tertentu yang tuntas beliau dapatkan dari salah satu pesantren itu tidak. Jadi beliau kenal dengan banyak orang dan itu yang menjadikan beliau itu orang yang ngukup kabeh istilahnya semacam itu dan beliau kemudian dikenal sebagai selain beling, beliau memang seorang yang prigel dalam hidupnya dan nanti akan dikenal hebatnya itu beliau justru mulai belajar tentang jurnalistik. Itu jadi awal mula tidak tampak beliau itu sebagai seorang pengusaha yang hebat, tapi akhir tahun bukan tahun mungkin usia likuran beliau baru belajar jurnalistik dan ternyata beliau punya bakat kuat yang hebat di bidang itu sehingga beliau ya dikenal sebagai orang yang ada yang menyebut sebagai multi talenta. Itu serba bisa yang semacam itu. Oh iya, luar biasa sekali tokoh Haji Fahrudin ini. Beliau mungkin kecilnya bisa dibilang santri yang beling gitu ya, namun dibalik itu semua terdapat multi talenta yang dimiliki beliau.
mungkin mempunyai bakat di berbagai bidang, salah satunya mungkin tadi jurnalistik seperti itu ya Ustadz. Kemudian selanjutnya peran seperti apakah yang sudah dilakukan oleh Haji Fahrudin ini di Muhammadiyah Ustadz? Kalau di Muhammadiyah banyak sekali. Ya. Jadi tampak beliaulah yang merintis adanya majalah Suara Muhammadiyah. Itu tahun 1915. Saat usia beliau 25 tahun pada waktu itu. Kalau di Muhammadiyah juga beliau karena memang ahli, selain menulis, beliau itu ahli berpidato. Itu tahun 1920 beliau dipercaya oleh Hofbestur, pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadi ketua bagian tabligh. Sehingga beliau ya mau tidak mau ada salah seorang muridnya yang menulis menurut pengakuan dari penulisan dari Yunus Anis itu menyebutkan Haji Fahrudin itu selain penanya tajam tapi kata-katanya menarik dan menjadikan orang jadi ikut serta, itu semacam itu. Iya. Ternyata luar biasa sekali ya jasa-jasa yang telah diberikan beliau dan sosok beliau di Muhammadiyah gitu yang baru kita ketahui. Kemudian seperti apa lagi kiprah dari Haji Fahrudin ini Ustadz? Ya kalau di Muhammadiyah juga beliaulah yang memberikan nama untuk organisasi wadah kegiatan perempuan Muhammadiyah yang beliau yang memberi nama, apa namanya, diusulkan dalam sidang itu Aisyah. Mengapa Aisyah? Berkiblat pada Aisyah. Aisyah kan berarti pengikut atau penerus dari Aisyah. Semacam itu beliau. Dan kemudian termasuk salah satu yang dipercaya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun likuran itu, beliau yang ditugasi oleh Hofbestur untuk ke Arab, ke Mekah untuk ini merintis adanya badan penolong haji semacam itu, dan cukup lama itu beliau di sana dan beliau lakukan semuanya, termasuk salah satunya sewaktu beliau di antara beliau bertugas di Makkah sampai dengan mewakili umat Islam Indonesia pada waktu itu sewaktu ada konferensi Islam sedunia di Kairo. Beliau mewakili semacam itu. Artinya banyak sekali yang beliau lakukan untuk Muhammadiyah. Tapi tidak sekadar untuk Muhammadiyah, tapi juga termasuk untuk bangsa ya. Iya, ternyata yang baru kita ketahui adalah majalah Suara Muhammadiyah yang selama ini selalu kita baca, kemudian selalu kita nikmati isi-isinya. Ternyata beliaulah yang merintis adanya majalah tersebut. Itu ilmu yang baru kita ketahui selama ini. Kemudian seperti apa lagi mungkin peran yang diberikan beliau Ustadz? Mungkin bisa untuk Muhammadiyah, bisa untuk negara bangsa Indonesia seperti itu. Ini yang cukup menarik juga. Jadi selain beliau itu, ya ini menariknya, beliau itu belajar jurnalistik sudah umur likuran tahun, tapi beliau sungguh-sungguh dan serius sekali. Beliau itu membuat merintis banyak sekali media. Selain Suara Muhammadiyah, beliau itu mulainya ikut pada teman beliau seangkatan ya, sebaya, itu namanya Mas Marco. Mas Marco itu memang jurnalis beliau. Nah, beliau belajar dari situ dan kemudian ikut dalam majalah namanya Dunia Bergerak. Dunia Bergerak. Nah, setelah itu kemudian ikut serta di situ sampai dengan beliau merintis banyak sekali media pada waktu itu. Indonesia tahun-tahun 1910 sampai dengan 1930-an itu banyak sekali koran-koran majalah, termasuk beliau yang merintis banyak sekali. Di Solo beliau membuat, di Jogja termasuk ada Sri Diponegoro. Bahkan teman sebaya beliau juga yang mungkin lebih dikenal yaitu Agus Salim. Ya, Agus Salim. Semacam itu teman beliau yang dulu merintis di Jogja itu dengan nama Bendera Islam.
tapi kurang bagus. Akhirnya kemudian oleh Agus Salim, ya sudah kalau semacam ini dibawa aja ke Jakarta, ke Batavia. Di Batavia diberi nama baru, Fajar Asia, dan bagus itu. Nah, itu karena semacam itulah maka kemudian pemerintah Indonesia pada tahun 1964 mengangkat beliau sebagai salah seorang pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, pada zaman Bung Karno beliau mendapatkan anugerah yang semacam itu. Artinya peran beliau sebagai perintis pers Indonesia yang kontribusinya nyata semacam itu menjadikan kemudian ada dari apresiasi termasuk dari pihak pemerintah. Ya. Berarti beliau mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh pers gitu ya, Ustaz? Oh ya, tokoh pers ya. Ya, ini juga yang bisa kita ambil dari beliau. Ternyata beliau yang merintis pers atau jurnalistik di negara kita seperti itu sehingga menerbitkan berbagai koran majalah seperti itu, ya. Kemudian kalau selain di Muhammadiyah, beliau juga berkiprah di mana, Ustaz? Ya, paling tampak beliau itu karena orangnya serba ingin tahu banyak. Salah satu yang menjadi kemudian presiden itu beliau itu kan aktif juga di politik. Nah, beliau suka sekali politik. Beliau kenal dengan banyak orang, termasuk tokoh-tokoh politik. Tapi di Muhammadiyah juga amat sangat dekat dengan siapapun. Beliau orang yang humble betul. Memang dekat dengan siapapun. Nah, di SI Syarikat Islam itu beliau ikut termasuk membuat media di situ dan lain-lain. Nah, ini keikutsertaan beliau di partai politik inilah yang kemudian tidak bisa dilepaskan. Beliau mau tidak mau menjadi pimpinan Muhammadiyah, sehingga kemudian beliau dikasuskan dalam arti ini karena kalau Haji Fahrudin itu orang Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, tapi sekaligus pimpinan dari partai politik SI, Syarikat Islam, maka kemudian mendua lah semacam itu sampai dengan kemudian ada disiplin partai hanya. Tapi sayang beliau belum sempat kemudian sampai dengan harus memilih semacam itu, tapi beliau sudah pilih, saya akan tetap di Muhammadiyah dan tidak di politik. Tapi sebelum Kongres tahun 1929 beliau sudah wafat. Ya, mungkin belum sempat tersahkan gitu ya, Ustaz. Ya kalau kasusnya kaitannya dengan tidak boleh rangkap jabatan tetap berlaku. Tapi beliau sendiri tidak sampai semasih hidup. Ya, usia beliau kan otomatis kan hanya berapa? 39 tahun. 39 tahun itu kan masih muda, relatif muda. Nah, beliau sudah tidak terkena itu aturan disiplin partai itu, dan beliau tapi sudah memilih. Saya kepingin memilih di ormas. Ormas itu lebih leluasa, dan tidak ada matinya istilahnya kalau orang anak sekarang ya. Iya, mungkin kita tahu saat ini ketika sudah ada peraturan bahwa ketika ormas tidak dibolehkan untuk merangkap di organisasi politik, mungkin itu bisa jadi dasarnya mengapa peraturan itu bisa muncul gitu ya, Ustaz? Ya, boleh ya, sebagai presiden gitu loh ya. Iya. Kemudian sampai mana kiprah Haji Fahrudin ini? Sampai di usia berapakah beliau berkiprah di Muhammadiyah dan di organisasi lain? Ya, beliau sampai wafat itu. Hatta ya'tiyahul yaqin. Nah, sampai beliau wafat itu. Jadi sesaat sebelum Kongres beliau, orang-orang semua kaget kok. Beliau di aktivis banyak hal. Ya, di SI mau tidak mau beliau masih diaku sebagai orang SI. Di Muhammadiyah mau tidak mau, tapi di pers itu beliau aktivis betul. Nah, ketika beliau tiba-tiba dalam kondisi down semacam itu, tapi kalau beliau itu sering disebut sebagai inilah beliau yang terjangkiti penyakit aktivis, tidak merawat kesehatan. Nah, itu aktivis itu salah satu
kelemahannya tidak merawat kesehatan diri. Nah itu beliau terkena itu. Kemudian ya itu tiba-tiba sakit, kondisinya semacam itu, dirawat di PKU Jogja dan kemudian wafat, dimakamkan di Pakuncen. Di Pakuncen itu memang banyak orang-orang Kauman dan lain-lain yang dimakamkan di sana. Nah, peran beliau ya banyak sekali, dan menurut saya paling tidak sosok dari Haji Fahrudin itu yang pertama, beliau sosok orang yang memang tidak formal pendidikannya, tapi mampu mengubah dan menaikkan potensi kualitas dirinya pelan-pelan sampai dengan menjadi expert ahli dalam bidang media dan kemudian bermakna di bidang itu, dan beliau terkenal itu. Yang kedua, beliau itu orang ya karena aktivis, mau tidak mau ya aktivis sosial tapi juga aktivis politik. Beliau alhamdulillah memilih secara jelas, saya memilih Muhammadiyah, bukan memilih. Dan ini menjadi jati diri Muhammadiyah. Kalau memang memilih Muhammadiyah ya salah satuannya ya jangan kemudian mendua dengan politik, pilih semacam itu. Yang ketiga, pemahaman saya kaitannya dengan yang beliau lakukan dari tahun 1921 sampai dengan ya sekitar tahun 1927, beliau lakukan itu ya membuat ini, merintis adanya Badan Penolong Haji. Yang beliau lakukan itu jauh sebelum bagian haji atau bahkan Kementerian Agama, bahkan negara Indonesia belum ada karena tahun 1921. Terus beliau lakukan termasuk merintis adanya PDHI, Persatuan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Itu beliau yang merintis, sehingga perannya amat bagus ya itu. Ya, ternyata setelah kita ulas bersama, banyak sekali peran beliau yang mungkin kita belum ketahui, dan banyak juga dari apa yang beliau lakukan bisa kita teladani seperti itu. Mulai dari aktivis yang mungkin karena beliau kurang menjaga kesehatan dan sehingga bisa wafat di usia muda. Kemudian kita selaku aktivis Muhammadiyah seperti itu juga bisa mengambil pelajarannya. Untuk walaupun aktif di organisasi, kita juga harus menjaga diri kita supaya kita bisa berjuang di organisasi ini lebih lama lagi seperti itu. Dan peran beliau untuk Muhammadiyah dan untuk negara juga dapat dirasakan sampai saat ini. Contohnya tadi ada Persatuan Jamaah Haji Indonesia yang mungkin saat ini juga masih ada, dan ternyata itu beliau pencetusnya seperti itu. Kemudian ada keteladanan tokoh beliau lagi yang mungkin bisa kita amalkan di hari ini, Ustadz. Ya, artinya pendidikan formal itu penting, tapi beliau meskipun ya istilahnya tidak pernah sekolah, tetapi beliau bisa hebat di bidang jurnalistik. Itu kan kesungguhan yang luar biasa. Menurut saya semacam itu ya. Iya. Mungkin itu bagian pentingnya ya teman-teman, bisa kita sekolah formal itu juga penting, tapi di luar itu kita juga bisa mengambil ilmu-ilmu gitu, seperti itu ya Ustaz. Mungkin hal itu yang bisa kita ambil hari ini. Cukup menarik juga tokoh yang kita bahas, tokoh yang belum begitu terkenal namun ternyata kiprahnya dan perannya di Muhammadiyah luar biasa. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas banyak ilmunya Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berbeda lagi, seperti itu. Mungkin itu saja yang kita obrolkan hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa kembali di channel kesayangan kita, Kajianmu Magelang. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.